Selamat malam buat kita semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Bapa kita, karena hingga pada saat ini, hari ini, malam ini, kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, untuk melakukan aktivitas kita, untuk mengerjakan tugas-tugas kita, dan pastinya kita juga diberikan kesehatan. Dan pada malam ini, aku akan menyambung kisah tentang Tuhan Yesus, di mana kisahnya sudah mau hampir selesai. Aku dari kemarin belum bisa menyambungnya karena begitu padat jadwalnya. Baik, aku sudah mulai bekerja seperti aku ceritakan, dan pastinya hari ini aku punya waktu untuk menyambungnya kembali, dan aku rencana bikin 2 video. Semoga aku bisa cepat melakukannya dan supaya tuntas semuanya. Jadi bagi kalian yang mau mendengarkan, atau bagi kalian yang mau melihat, atau bagi kalian yang mau tahu tentang Tuhan Yesus, jadi kalian bisa mengikutinya. Sebelum kita lanjutkan kembali, kita undang Roh Kudus, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk kasih setiamu. Anakmu di sini datang ke hadiratmu yang suci. Ucap syukur Bapa, berterima kasih untuk berkat kesehatan yang tidak bisa dibeli dengan apapun juga. Berkat kesehatan ini begitu sempurna Engkau berikan, terutama bagi anakmu ini Bapa. Bapa di surga, saat ini anakmu berdoa untuk orang-orang di luar sana. Bagaimana keadaan mereka pun, biarlah Engkau yang memberkati mereka, ikut campur tangan dalam setiap permasalahan mereka. Dan pada saat ini juga Bapa, kami meminta berkat dan penerangan untuk kami masing-masing, di mana kami akan melanjutkan firman Tuhan tentang kisah-Mu ketika Engkau datang ke dunia ini menyelamatkan kami, ketika Engkau datang menjadi juru selamat buat kami. Ajari kami Bapa, supaya setiap firman yang akan kami baca membuat hati kami lebih dekat kepadamu. Dosa kami yang begitu banyak kiranya Engkau hapuskan Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Kita akan lanjutkan kembali. Ini kita masuk yang ke part 190 ya. Jadi jangan lupa kalian nonton dulu yang di part 189 karena ini ceritanya berkaitan. Jadi ayatnya aku akan kasih di Matius 27 ayat 27 sampai 31. Di bawah ini judulnya Yesus diolok-olokkan. Kemudian di bawahnya ada ayat lagi, itu di Markus 15 ayat 16 sampai 20. Yohanes 19 ayat 2 sampai 3 itu di waktu di 4189 itu ada di situ masuk ayatnya. Jadi ini yang aku pecahin ayat yang dari si Matius ini karena dia punya title sendiri, dan di sini kita bahas untuk penyesuaian ke yang Yohanes itu. Tapi yang di 189 karena dia udah langsung dari atas dia ya. Tapi yang diolok-olok ini dia nggak masuk ke yang di Yohanes 19-nya. Itu waktu dia di hadapan Pilatus. Jadi kita baca ayatnya. Aku akan baca yang dari Matius ya. Matius 27 ayat 27 sampai 31. Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-ngolokkan dia. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-ngolokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Jadi ini yang di Markus juga itu isinya juga hampir sama. Jadi aku hanya baca yang di Matius aja. Jadi pada saat Yesus sudah divonis atau dibilang salibkan dia itu, mereka sudah ibaratnya menghakimi Yesus dengan kesalahan tidak ditemukan. Pada saat Yesus keluar di hadapan para orang banyak dan pada serdadu-serdadu ya dikatakan di situ tadi, katanya Yesus itu dikelilingi sama mereka. Dikelilingi. Bayangkan satu orang dikelilingi sama seluruh pasukan, katanya di sini. Seluruh pasukan mengelilingi Yesus. Padahal Yesus seorang diri.
Kalau mau kita bilang itu seorang diri, itu pasukan mengelilingi dia yang seorang diri. Logikanya gimana? Berarti ada ketakutan-ketakutan mereka bahwasanya Yesus ini bisa melakukan hal yang ajaib. Kalau Yesus punya senjata, pegang senjata, ya, atau pedang lah, atau apapun, oke lah. Ya, sampai pasukan mengelilingi dia. Tapi Yesus sendiri pun sampai jubahnya, katanya kalau kita baca di ayat Alkitab ini, itu bajunya baju yang seperti kayak sehelai gitu, enggak. Jadi dia itu kayak kain zaman dulu gitu kan. Kayak digulung gitu modelnya. Jadi kalau kalian yang pernah nonton film Tuhan Yesus, kalian pasti ngerti. Jadi itu seperti kayak kain yang dililitkan. Jadi dia bukan jubah yang kayak raja-raja gitu, bukan. Tuhan Yesus datang ke dunia ini, udah dia lahirnya di kandang domba, kemudian dia pun tidak bermegah-megah padahal sekelas Tuhan. Jadi aku banyak belajar dari Tuhan ini, yaitu Tuhan Yesus kita, di mana dia itu sederhana. Dia tidak, padahal dia penguasa ya, dia sumbernya gitu, tapi dia simple biasa gitu. Tapi kalau mau kita bilang, kok dia Tuhan seperti itu gitu ya? Kok kenapa Tuhan nggak lahirnya itu di istana raja? Kenapa Tuhan nggak mewah gitu? Pasti pertanyaannya kan banyak. Kan dia Tuhan gitu ya. Tetapi kalau aku mau berpikir, dia datang ke dunia ini merendahkan dirinya. Dia datang aja ke dunia udah merendahkan dirinya ya. Dan dia memilih lahir di kandang domba. Dia nggak, bisa aja sih sebenarnya Tuhan mau lahir di istana, tetapi itu bukan dia, karena pekerjaan Tuhan ini ajaib ya. Jadi manusia, mata manusia, kacamata manusia, cara pikir manusia itu berbeda dengan Allah, dengan Tuhan. Karena setiap apapun yang kita pikirkan itu terbatas. Kalau kalian nonton video yang lalu-lalu, yang part-part yang lalu, pasti kalian ngerti maksud aku. Semuanya yang kita pikirkan itu harus gini, harus gitu, harus gini, harus gitu, baru begini. Tetapi Tuhan enggak. Dia yang secara manusia kita lihatnya rendah, secara manusia kita melihatnya kayaknya enggak mungkin, tapi bagi dia mungkin. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi pada saat dia datang, dia enggak pakai senjata, pasukan mengelilingi dia, itu sebenarnya kita udah berpikir, masa satu orang harus dikelilingi pasukan? Ini pasukan loh, bukan 1-2 orang serdadu gitu, enggak, ini pasukan ya. Jadi ini pasukan, seluruh pasukan katanya dipanggil berkumpul sekeliling Yesus. Aku enggak bisa ngebayangin gimana orang-orang itu atau sekelas pasukan hanya untuk menangkap Yesus. Makanya waktu Yesus bilang, kenapa kau tidak menangkap aku pada saat itu? Karena hari-hari aku di bait suci. Tapi sebenarnya pada saat itu para orang-orang Farisi sebenarnya sudah pernah mau membunuh Yesus ya. Berkali-kali mereka mau menangkap Yesus, tapi Yesus selalu berhasil melepaskan dirinya. Karena dia Tuhan ya, dia bisa menghilang. Jadi kalau kalian baca atau ngikutin videonya, pasti kalian bisa tahu pada saat dia di bait suci juga pernah ada mereka mau menangkap Yesus, mau membunuh. Pada saat keramaian, Tuhan Yesus tiba-tiba langsung menghilang lah. Ibaratnya dia pergi dari para orang Farisi dan mereka nggak bisa mengejar. Karena pada saat itu belum saatnya atau belum waktunya. Makanya waktu Tuhan itulah adalah penggenapan ya. Jadi kalau belum saatnya ya belum saatnya. Ketika Yesus mau disalibkan, dia seorang diri dikelilingi pasukan pasti bersenjata kan, punya lengkap lah senjatanya, senjata perang lah ibaratnya. Sementara Yesus cuma sendiri. Kemudian Yesus di situ dikatakan diberikan mahkota duri. Mereka mengayam mahkota duri, mengayam. Kalau kalian nonton juga di film Tuhan Yesus itu seperti kayak apa itu namanya itu? Seperti kayak ayaman dari tanaman berduri lah ya, yang sakit lah ya, apalagi ditaruh di kepala Yesus, karena mereka mau mengolok-olokkan Yesus. Jadi pada saat udah dikasih mahkota duri itu, kemudian ada bulu, kayak aku tadi red, dia bilang di dalam bahasa Inggris, aku bilang bulunya ini maksudnya bulu apa gitu, rupanya red, itu seperti kayak, nanti aku kasih lihat aku lihat tadi di Google itu, seperti kayak dari tanaman yang ada kayak bulu-bulu gitu, kayak ilalang-ilalang gitu ya. Jadi dikasih di tangan Tuhan Yesus, mereka mengolok-olok. Kalau raja itu kan pakai mahkotanya yang emas gitu ya, yang
berlian dan sebagainya. Tetapi Tuhan dikasih mahkota duri. Kemudian dikasih bulu-bulu itu di tangannya seperti kayak simbol raja. Kemudian di sini dikatakan, aku baca dari ayat 29-nya, mereka mengayam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, salam hai raja orang Yahudi. Jadi mereka itu kayak mengejek, mengolok. Katanya mereka itu seperti kayak pura-pura nyembah gitu. Terus mereka mengolok, salam hai raja orang Yahudi. Karena Yesus di mahkotai duri, bukan mahkota yang emas dan berlian, ya. Itu dia merelakan diri, ya. Tuhan itu sebenarnya mahkotanya itu udah ada di surga. Jadi kalau orang yang tidak mengerti firman mungkin agak susah menerima ini, ya. Secara manusia aja kita berpikir, kok Tuhan seperti itu gitu. Maksudnya katanya dia Tuhan, kok nggak bisa melepaskan diri? Katanya dia Tuhan, kok sampai digituin gitu, ya. Tapi ingat di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi karena begitu besar kasih Tuhan, ya, kasih Bapa itu sama kita umat manusia yang berdosa ini, kita nggak dibiarkannya mati sia-sia. Dia rela mati mengambil semua dosa kita, memberikan kita kesempatan untuk selamat. Ya, jadi dia yang, biar aku saja ibaratnya yang disalibkan, biar aku saja yang mati, tapi engkau selamat, ya. Jadi itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Begitu besarnya kasihnya terhadap kita, walaupun sampai seperti ini, ya, seperti ini dibuat gitu, diolok-olok. Kemudian katanya sampai jubah, ya, di ayat 31 aku baca, sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Jadi sebelum disalibkan mereka siksa dulu. Tadi yang di atas itu bulunya yang ditaruh di tangannya itu katanya dipukulkan ke kepala Tuhan Yesus. Jadi bayangkan, sudah dikerumunin sama pasukan, sudah diperlakukan tidak baik, kemudian dipukul dengan bulu, ya, dengan ilalang itu, kemudian juga diolok-olok kayak disembah, salam bagimu hai raja orang Yahudi, katanya. Kemudian jubahnya juga dipakaikan lagi, ya, setelah dia itu, kalau kalian nonton di film itu, pokoknya dia itu seperti dibuka jubahnya, jadi cuma badannya, kemudian kayak dicambuk gitu, dicambuk sama para serdadu lah, ya, ketika itu waktu sebelum disalibkan mereka siksa dulu. Jadi kalau kalian nonton tentang film Tuhan Yesus itu, bener-bener itu kalau kita renungkan itu bener-bener menyedihkan sekali. Aku bahkan juga bisa nangis lihatnya, karena dia mau mati untuk kita orang berdosa. Dia nggak berdosa. Ingat, dia dikorbankan, ya. Jadi dia nggak melakukan kesalahan, ya. Dia harus menanggung hukuman dengan tidak ditemukan kesalahan. Kita yang salah gitu loh. Tapi dia yang harus menanggung semuanya. Jadi kalau kalian bilang Tuhan Yesus itu jahat atau enggak, kalian belum kenal dia. Dia adalah orang yang mau menyelamatkan kita, ya. Dia itu jelmaan dari Tuhan itu sendiri. Jadi dia datang ke dunia ini, kalau kalian baca ceritanya, ya, ataupun kalian yang mungkin di agama sebelah atau agama seberang, ya, kalau orang bilang, coba kalian baca. Kalau nggak salah, ya, waktu itu ada yang bilang itu, kalau di kitab lain itu dibilangnya Isa Al-Masih lah. Itu semasa hidupnya dia tuh nggak pernah melakukan kesalahan. Dia bahkan menyembuhkan banyak orang sakit, menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang lumpuh, memberi makan 5.000 orang. Itu nggak main-main yang dikerjakannya. Dia melakukan hal-hal yang ajaib. Dia melakukan hal yang baik, bukan yang jahat dilakukannya. Tapi kenapa dia harus mendapatkan hukuman itu? Harusnya itu yang kalian pertanyakan gitu loh. Karena dia gak salah gitu, tapi dia dihukum. Jadi waktu menangkap Yesus pun sekelas pasukan loh, bukan 1-2 orang loh. Padahal dia sendiri. Itulah hebatnya Tuhan itu. Dari situ aja kita udah harusnya mikir, sekelas 1 orang
Kalau dia bukan Tuhan, nggak mungkin mereka sampai segitu ibaratnya ketakutannya gitu loh. Sampai sekelas pasukan harus mengamankan Tuhan Yesus. Karena mereka takut, ya pasti takut kabur atau takut hilang gitu. Jadi pasukanlah yang disuruhnya. Padahal Tuhan Yesus kalau belum waktunya, ya nggak akan bisa. Karena berkali-kali orang-orang Farisi mau menangkap Yesus, tetapi mereka nggak bisa karena belum waktunya. Tapi pada saat sudah waktunya, Tuhan Yesus nggak pernah kabur, nggak pernah lari, nggak pernah dia menyalahkan orang lain, nggak pernah. Tapi dia mau mengambil semua beban kita, supaya kita terbebas dari dosa. Tapi bukan berarti kita menerima dia sebagai juru selamat kita, kemudian kita seenaknya saja hidup tanpa menuruti perintahnya. Jadi kalau kita sudah menerima dia sebagai juru selamat, kita hendaknya juga jaga diri kita. Memang tidak mudah, tetapi bersama Tuhan, yakin kita bisa. Makanya jangan pernah keluar dari Tuhan. Kan sudah dibilang Tuhan, tinggallah di dalam aku. Aku adalah pokok anggur dan kamu adalah rantingnya. Kita harus melekat sama si pokok. Kalau ranting itu tidak bersama si pokok, kita kering. Kita nggak bisa berbuah. Tapi kalau kita melekat, kita pasti berbuah. Bahkan berkali-kali lipat. Kata Tuhan juga, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi jangan kita sok jago kalau orang Medan bilang. Jangan sok jago lah. Kita harus selalu melekat sama Tuhan. Jangan kita sok jago. Karena kalau sok jago, itu konyol. Mati konyol kita. Jadi harus kita dekat-dekat dengan Tuhan. Baru kita bisa berbuah. Baru kita bisa melakukan hal yang baik. Kalau enggak bisa. Jadi untuk yang 4190 ini sampai di sini yang diolok-olok. Kita akan lanjutkan lagi di part 191-nya supaya videonya nggak panjang dan berurutan. Kalian silahkan nonton supaya kalian bisa mengikutinya. Jadi kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk malam hari ini. Anakmu sudah selesai membaca firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini berakar, bertumbuh, dan berbuah untuk diri kami masing-masing. Dan kami mendekatkan diri kepadamu Bapa. Dosa kami yang begitu banyak kiranya Engkau hapuskan ya Bapa, supaya jangan terhalang berkat-berkat-Mu yang akan Engkau berikan kepada kami. Anakmu berdoa untuk orang-orang di luar sana, di dalam pergumulan apapun mereka ya Bapa. Kiranya Engkau turut campur tangan menyelesaikan masalah-masalah mereka. Yang sedang mencari pekerjaan, Engkau berikan pekerjaan. Yang sedang berusaha untuk memaafkan dirinya sendiri, Engkau berikan juga untuk kesadaran pengampunan untuk dirinya sendiri. Engkau berikan juga supaya mereka dapat mengampuni orang lain yang pernah melukai mereka masing-masing. Dosa kami yang begitu banyak ya Bapa, ampuskan di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, di subscribe, dan kalau kalian punya komentar silakan di komen. Tuhan Yesus memberkati. Amin.